Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Andrianto menyampaikan paspor Riza Khalid tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini sudah dicabut. Riza Khalid diketahui kabur ke luar negeri sebelum ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi yang merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Hasil penyelidikan awal dan pemantauan di keimigrasian, Riza ternyata sudah berada di Malaysia sejak Februari 2025 lalu atau saat dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Agung. Riza Khalid kini tengah berada di Malaysia. IMIPAS masih berkomunikasi dengan imigrasi Malaysia supaya bisa memulangkan Riza Khalid. Riza Khalid sudah kita cabut paspornya. Yang kedua, perlintasannya meninggalkan Indonesia dari bulan Februari dan saat ini termonitor yang bersangkutan berada di Indonesia. Kita lagi bangun bersama dengan teman-teman di sana. Mudah-mudahan ada niat baik dari pemerintah Malaysia untuk membantu pengembalian Riza Khalid yang saat ini. Ya, sementara Kejaksaan Agung mengatakan tersangka kasus korupsi minyak mentah Muhammad Riza Khalid mangkir untuk kedua kalinya dari panggilan sebagai tersangka. Ya, langkah selanjutnya penyidik Jampitsus akan menjadwalkan pemanggilan ketiga terhadap Riza Khalid. Untuk MRC, penyidik sudah melakukan pemanggilan kedua hari Senin kemarin tanggal 28 Juli. Sampai tadi malam tidak ada kabar berita yang bersangkutan. Penyidik akan menjadwalkan pemanggilan yang ketiga terhadap tersangka MRC. Akan ini juga atau masih belum? Lihat, tunggu aja nanti. Oke. Koordinasi Baik. sudah dilakukan dengan pihak Malaysia nggak sih? Soalnya perdana Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Yang jelas untuk mendatangkan informasi kita sudah, penyidik juga sudah mendeteksi keberadaan semuanya. Ya, sementara itu masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI menyebut Riza Khalid berada di Malaysia. Menurut MAKI, tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah itu bahkan sudah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Kabar Riza Khalid berada di Malaysia semakin santer terdengar. Masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI bahkan berani memastikannya. Menurut koordinator MAKI Boyamin Saiman, Raja Minyak itu bahkan telah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Menanggapi temuan MAKI, Kejagung menyatakan akan mendalami informasi tersebut. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan akan menindaklanjuti setiap informasi yang ada. Sebelumnya penyidik Kejagung telah memanggil Riza Khalid untuk diperiksa. Namun pemeriksaan yang dijadwalkan Kamis 24 Juli itu gagal lantaran mafia migas itu mangkir. Selain kerap tersangkut kasus korupsi kelas kakap, Riza Khalid juga dikenal licin. Menurut peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Zainur Rohman, penyidik Kejagung seharusnya segera menerbitkan red notice untuk memulangkan sang raja minyak itu. Caranya adalah dengan menerbitkan red notice. Ini penting agar para tersangka ini nantinya dapat dipulangkan ke Indonesia melalui prosedur ekstradisi. Bersama 17 orang lainnya, Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Akibat perbuatan jahat mereka, negara dirugikan hingga 285 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin ini merespon pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menyebut orang-orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu. Menanggapi pernyataan Joko Widodo terkait adanya orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu, pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinudin meyakini tidak ada sosok orang besar di balik isu ijazah palsu. Jika benar ada, Ahmad Kozinudin pun meminta Jokowi untuk menunjukkan nama besar tersebut. Hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah, ini kan aneh.
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meyakini isu ijazah palsu yang menyerangnya merupakan bagian dari agenda besar yang dimainkan oleh sosok berpengaruh yang disebut sebagai orang besar. Namun, Jokowi enggan mengungkap siapa orang tersebut. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya, itu aja. Agar polemik perdebatan ijazah bisa selesai, Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tidak lagi mengulur waktu untuk menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, muncul tudingan Partai Biru yang mengarah kepada Partai Demokrat menjadi aktor intelektual di balik isu ijazah palsu Joko Widodo. Namun koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dengan tegas menyebut tudingan ini adalah fitnah yang tak berdasar. Tuduhan tersebut ini fitnah ya, ini kan fitnah yang tidak berdasar gitu. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat itu merupakan upaya insinuatif gitu, yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Karena kami ini tidak ada urusannya sama sekali dengan ijazah palsu. Ya, Saudara Roy Suryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu misalnya, itu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Kalau misalnya itu mau dikait-kaitkan ya, beliau itu telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Nah, keputusan tersebut pun dulu kami terima karena memang adanya perbedaan pandangan antara yang bersangkutan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai gitu. Yang ketiga, hubungan antara keluarga Pak SBY dengan keluarganya Bapak Jokowi juga sangat baik ya, dan sangat hormat juga gitu. Dan kami melihat ini adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh gitu, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi gitu. Nah, tindakan seperti ini sangat-sangat tidak etis ya, berpotensi merusak ruang publik dan sama sekali tidak mencerminkan suasana demokrasi yang sehat. Ini kami melihatnya Pak Jokowi kan hanya bicara partai ada orang besar ya gitu. Tidak ada mengarahkan kepada Partai Biru, makanya kemudian kami agak bingung. Lalu kemudian ada teman-teman di beberapa talkshow TV lalu menyampaikan katanya Partai Biru gitu. Oke. Kan begitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar, dari mana sebenarnya Partai Biru ini? Dan kebetulan itu adalah teman-teman relawan Pak Jokowi gitu. Oke. Nah, sehingga kalau dari kami melihat ini sangat menyesatkan ya gitu. Ya, dan jelas orang hari ini kemudian beberapa hari perbincangan lalu kemudian membahasnya adalah tadi lagi-lagi terkait kami, jadi seakan-akan mohon maaf Mbak, kami sama sekali tidak ada kaitannya, tidak ada hubungan, dan kami tidak berminat Mbak dengan urusan masalah ijazah palsu ini. Toh ini kan sejak beberapa bulan lalu sudah masuk ya Mbak ya? Ya. Sudah masuk misalnya dari penyidikan dan atau penyidikan terhadap perkara ini sudah dijalankan, sudah dibuka oleh polisi. Ya kita biarkan saja polisi yang menjalankan ini gitu. Publik juga bisa memantau kok gitu. Jadi bagi kami apa relevansinya? Dan informasi lainnya, pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memanggil sejumlah pihak terkait beras oplosan. Ya, Kejagung menyebut 2 perusahaan Selasa pagi ini penuhi panggilan. Ya, Kejaksaan Agung menindaklanjuti arahan Presiden untuk menyelidiki dugaan beras oplosan yang beredar di masyarakat. Kejagung memanggil 6 produsen beras yang produknya telah beredar di pasaran. Hari Selasa, 2 perusahaan hadir untuk memenuhi atau penuhi panggilan pemeriksaan. Kasus subsidi dalam beras, tim P3 TPK hari ini sudah melakukan pemanggilan sekitar ada 4, dan dari 6 perusahaan untuk hari ini ada 2 yang hadir. Yang pertama dari PT Sentosa Utama Lestari sudah hadir, PT Subur Jaya Indotama hadir, dan dari pihak Bulog dan Kementan juga sudah hadir.
Untuk Bulog sama Kementerian ini berarti terkait kebijakannya Pak dalam subsidi? Ya, kan pihak-pihak yang terkait yang mengetahui bagaimana tentang subsidi mekanisme. Ya, sementara itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut total jumlah merek beras oplosan yang dilaporkan ke aparat kepolisian sebanyak 212 merek telah naik ke tahap penyidikan. Oplosan yang sudah berproses di kepolisian dan kejaksaan. Sudah berproses, saya kira kalau yang melanggar ditindak, itu perintah Bapak Presiden, tindak tegas. Sudah ada berapa laporan Pak? Totalnya merek ya, 212. Ya. Ini perusahaan atau bagaimana? Ya. Korporasinya melibatkan berapa korporasi itu Pak? Perusahaan? Itu kalau tidak salah yang kemarin ada 10, tapi masih ada berikutnya. Ada 10 perusahaan, ada 26 merek. Sudah ditindaklanjuti dan sudah naik penyidikan. Terima kasih Anda kembali di iNews Today. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka. Ya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Istana Selasa pukul 10 pagi dan langsung disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri. Mulai dari Sekretaris Kabinet Letko Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Kabinet Merah Putih. Kedua pemimpin memasuki ruang kredensial untuk sesi foto bersama dan pengisian buku tamu. Dan dalam pertemuan keduanya, Presiden Prabowo apresiasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim atas keberhasilannya dalam mengatasi konflik antara Thailand dan Kamboja. Terima kasih Dato' Sri, kita berjumpa lagi. Dalam 1 bulan sudah 2 kali. Terima kasih. Pertama saya ingin ucapkan selamat tahniah atas kepemimpinan leadership daripada Dato' Sri memimpin ASEAN. Bapak berhasil mediasi, berhasil mencapai gencatan senjata dalam konflik antara Thailand sama Kamboja. Ini suatu patut kita syukuri. Terima kasih. Kami siap membantu. Siap bantuan Presiden Bapak Prabowo dan rekan-rekan, dan biasanya bicara, dia tahu saya bicara mewakili Asia itu membantu, memberikan tekanan bersama. So, thank you to you. Dan sekarang ini dalam monitoring keamanan itu, semua defense agency dan negara Asia khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina itu akan bertanggung jawab monitor peace process.